Rameyamko, salah satu lagu asal Papua yang mengartikan perjuangan melawan penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Hingga saat ini tanah Papua tetap berjuang untuk melawan berbagai macam kemiskinan atau masalah-masalah di tanahnya. Namun sayangnya, Gubernur Papua Lukas NMB diduga melakukan gratifikasi sebanyak 1 miliar rupiah dan juga menyimpan uang di rekening kasino di Singapura dan juga Australia. Dan ia telah dipanggil KPK atas dugaan tersebut. KPK telah memanggil Lukas NMB sebanyak 2 kali. Panggilan kedua di tanggal 26 September 2022. Sayangnya ia mangkir kembali setelah pemanggilan pertama pun juga mangkir di tanggal 12 September 2022 dengan alasan sakit. Terkait kondisi kesehatan dari Gubernur Papua ini, tim kedokteran dari Lukas tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dokter KPK dan terkesan tidak dapat membuktikan kondisi kesehatan daripada Lukas NMB. Lalu apa yang harus dilakukan oleh KPK untuk mendorong Lukas agar tidak mangkir dari panggilannya ini? Kami mendorong agar KPK berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk meminta pendapat lain atau second opinion. Ini bukan langkah pertama KPK. Jauh sebelum kasus Lukas, KPK pernah melakukan hal serupa, tepatnya dalam perkara KTP elektronik dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Kala itu, akhirnya second opinion dari ID tersebut memutarbalikkan konteks saat itu dan akhirnya Setia Novanto dapat dihadirkan atau dihadapkan dengan proses penegakan hukum. Fakta-fakta mengenai Gubernur Papua Lukas NMB yaitu: yang pertama, PPATK telah membekukan 71 miliar rupiah nominal uang yang berada di rekening Lukas karena tidak jelas dari mana asal-usulnya. Yang kedua, Lukas diduga suka bermain judi di Singapura, Filipina, dan Malaysia. Terlihat dari aliran rekening Lukas yang terdapat transaksi keuangan di kasino mencapai 560 miliar rupiah. Lembaga intelijen mencurigai bahwa perjudian ini merupakan cara untuk mencuci uang. Maki juga membeberkan jadwal perjalanan Lukas yang mondar-mandir ke luar negeri dari tahun 2021 hingga 2022. Ada yang bahkan sampai ke Australia dan juga Jerman. Dan dalam setahun, ia dapat melakukan 25 kali perjalanan ke luar negeri. Bukan hanya itu, sejumlah perjalanan juga menggunakan jet pribadi, salah satunya perjalanan ke Singapura, Manado, dan Jayapura. Fakta berikutnya mengenai kesehatan Lukas, ia beberapa kali mengalami serangan stroke. Mengenai kondisi kesehatannya, Lukas sudah beberapa kali mengalami serangan stroke. Dan Lukas seharusnya sudah menjalani perawatan di Singapura. Terlihat pada video yang diambil di Bandara Singapura di Juli 2022, Lukas mampu berjalan kaki di salah satu bagian bandara dalam jarak yang lumayan jauh, yang artinya Lukas siap untuk menghadapi penyidikan KPK. Mangkirnya Lukas dari panggilan tentu akan ada konsekuensinya. Salah satunya Perundang-undangan Indonesia memperbolehkan penjemputan paksa terhadap tersangka yang mangkir memenuhi panggilan untuk kelangsungan penyidikan. Lalu, bagaimana mekanisme jemput paksa tersangka ini? Satu sisi, kalau KPK melakukan upaya jemput paksa, itu sebenarnya untuk kebaikan saudara Lukas sendiri, agar yang bersangkutan mendapatkan hak untuk memperoleh informasi terkait dengan kepastian hukum. Namun, upaya paksa bukan satu-satunya, tapi ada mekanisme hukum lain yang lazim disebut dengan upaya penangkapan. Itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan satu peristiwa yang diduga keras dilakukan oleh seseorang, maka penangkapan itu sangat mungkin segera dilakukan oleh KPK. Perlu ditekankan bahwa status dari Gubernur Papua Lukas NMB masih menjadi dugaan kasus suap dan gratifikasi atas proyek yang bersumber dari APBD Papua. Nah, dugaan tersebut masih perlu digali kembali melalui proses penyidikan. Oleh karena itu, dari pihak Lukas
memiliki hak untuk mengajukan penangguhan pemeriksaan dan juga membantah adanya ratusan miliar rupiah yang mengalir ke kasino Singapura. Lalu bagaimana seharusnya sikap KPK menindaklanjuti kasus ini? Kepada KPK, khususnya terhadap pimpinan KPK, Bapak Alexander Marwata, agar tidak mengeluarkan narasi-narasi yang terlalu berlebihan dalam penanganan perkara Lukas NMB. Kenapa kami tiba pada konteks tersebut? Sebab beberapa waktu yang lalu, KPK sempat mengatakan akan mengeluarkan SP3 kalau nanti bukti-bukti KPK itu tidak cukup untuk menjerat saudara Lukas. Itu mengartikan pimpinan KPK seolah-olah tidak yakin dengan kerja-kerja penyidik dengan bukti-bukti yang mereka miliki. Selain itu, pernyataan itu juga bernada diskriminatif. Karena selama ini kami belum pernah mendengar pimpinan KPK berkata serupa dalam perkara dan tersangka yang lain. Mendapat kuasa kok malah berdansa di atas penderitaan kaumnya sendiri. Haruskah dijemput paksa? Jika tidak bersalah, kenapa harus mangkir dari panggilan? Bagaimana menurut kalian? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Hadap Hari Ini hanya di Tempo.co.